Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Hidayat dengan NIM 18250410002. Ya, saya akan menjelaskan mengenai regresi, terkhususnya pada tugas sebelumnya, yakni tugas 24 Maret. Nah, pada tugas 24 Maret terdapat data yang diperoleh, yakni nomor responden, promosi atau disimbolkan dengan X1, harga dengan disimbolkan X2, kemudian keputusan konsumen disimbolkan dengan Y. Adapun beberapa responden, yakni 10 responden, kemudian promosi X1 didapatkan data dengan jumlah 60, kemudian harga atau X2 didapatkan data dengan jumlah 40, dan kemudian keputusan konsumen atau disimbolkan Y didapatkan data dengan jumlah 170. Nah, pertanyaannya di sini yakni buatlah persamaan regresi bergandanya. Yang kedua, jika penjual makanan tersebut ingin mengetahui apakah variabel promosi dan harga mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk, maka buatlah uji hipotesisnya dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, kita menjawab yang pertama dulu. Buatlah persamaan regresi bergandanya. Nah, untuk membuat persamaan regresi bergandanya, tentu kita mencari dulu pengujian atau pendugaan parameter koefisien regresi berganda. Nah, di sini ada beberapa sigma yang kita cari angkanya, nilainya. Ya, yang pertama itu sigma Y2. Kita mendapatkan nilainya 272. Yang kemudian sigma X1 kuadrat, kita mendapatkan nilainya 46. Yang kemudian sigma X2 pangkat 2 yakni 22. Kemudian sigma X14 sama dengan 102. Maaf. Yang selanjutnya yakni sigma X24 dengan nilai 57. Yang terakhir yaitu sigma X1 X2 dengan nilai 27. Nah, kenapa kemudian ini yang kita cari pertama? Karena untuk mencapai rumus persamaan regresi berganda tentu kita membutuhkan sigma ini. Kemudian kita juga membutuhkannya untuk mendapatkan B1 dan B2-nya. Nah, maka dari itu kita mencarinya terlebih dahulu. Terus setelah kita mencarinya, tentunya kita mencari B1 dan B2-nya seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, kemudian kenapa kita mencari B1 dan B2-nya? Karena untuk mencari A-nya kita menggunakan sigma yang tadi dengan B1 dan B2. Maka dari itu B1 didapatkan nilai 2,491. Yang kemudian B2-nya 0,466. Ya, langsung saja kita selanjutnya ke A-nya untuk mencari A. Nah, untuk mencari A seperti yang saya gambarkan tadi, kita membutuhkan sigma-sigma yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian kita juga membutuhkan B1 dan B2-nya. Karena rumus dari A ini yakni Y sama dengan B1 X1 kurang B2 X2. Maka dari itu kita mengambil nilai-nilai dari sigma-sigma yang tadi ditambah dengan B1 dan B2. Nah, setelah mendapatkan A-nya, karena di sini saya mendapatkan A dengan nilai 3,918. Kemudian jadi persamaan regresi bergandanya yakni rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Yang kemudian saya mendapatkan hasil Y sama dengan 3,918 ditambah 2,419 X1 dan 0,466 X2. Nah, itu kemudian hasil persamaan regresi bergandanya. Persamaan regresi bergandanya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni terdapat data nomor promosi atau X1, harga atau disimbolkan dengan X2, kemudian komponen keputusan konsumen disimbolkan sebagai Y sama seperti tadi, tapi kita di sini menambahkan bahwasanya ada sigma-sigma yang tadi, tapi kita langsung
mencarinya pada tabel dan dibikinkan tabel. Nah, X1Y ini didapatkan dari promosi, yakni X1 tadi dikalikan dengan keputusan konsumen. Artinya pada data pertama di situ X1 data pertama yakni 3, kemudian keputusan konsumen yang pertama atau data yang pertama dari keputusan konsumen yakni 8, maka 3 kali 8 sama dengan 24, didapatkan X1Y sama dengan 24. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ada begitu seterusnya dan sampai 10 data. Nah, kemudian adapun X2Y begitu juga caranya. X1 X2 begitupun X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Cara-caranya seperti itu, nanti dikali. Nah, kemudian adapun pertanyaannya lagi di sini mengenai data tersebut, yakni kan tadi sudah didapatkan regresinya, yakni cari persamaan linear berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian pertanyaan keduanya, hitunglah koefisien korelasi berganda dan parsial jika jumlah harganya dianggap konstan. Nah, seperti tadi ketika memang kita untuk mencari persamaan linear berganda, tentunya kita mencari sigma-sigmanya dulu. Nah, setelah didapatkan sigmanya, kita mencari B1 dan B2, begitupun seterusnya kita mencari A-nya, yang kemudian hasil akhirnya kita masukkan kepada rumus persamaan regresi berganda, yakni Y sama dengan A tambah B1 tambah X1 tambah B2 X2. Nah, itu tadi rumusnya. Yang kemudian kita lanjut. Adapun bagian B-nya yakni H0 sama dengan B1 sama dengan 0. Itu dilambangkan dengan variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0, maka variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. H0 sama dengan B2 sama dengan 0, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0, variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Dan taraf signifikansinya yakni 5% atau diubah menjadi bilangan desimal yakni 0,05. Adapun T-tabel yakni 2,365 didapat dari 0,05 dibagi 2 sama dengan bagi 10 kurang 2 kurang 1, yaitu 0,025 dibagi 7. Untuk mencari nilai T hitung, kita menggunakan atau kita mencari S2-nya, yakni dengan rumus akar sigma Y2 dikurang 4 sigma Y dikurang B1 sigma X 1Y kurang B2 sigma X2Y per N kurang 3. Nah, ini menjadi akar. Kemudian kita mencari SB1, kita mencari SB2, maka untuk uji B1T hitung didapatkan nilai 3,544, dan untuk B2-nya kita mendapatkan nilai 0,459. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai latihan soal yang terdapat pada tugas sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.